Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bayayul ikhwah rahimakumullah, para bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin semuanya, tidak satu persatu saya sebut. Pertama, ucapan yang terbaik atas segala nikmat Allah adalah ucapan hamdalah. Mari kita baca sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa segala puji itu milik Allah. Berarti segala kebajikan, segala keutamaan, kelapangan, kebahagiaan, mungkin harta, pangkat, jabatan, dan semua nikmat itu milik Allah. Termasuk yang ada pada diri kita. Jangankan harta kita, diri kita sendiri, badan ini, jantungnya, paru-parunya adalah milik Allah. Jadi sebenarnya kita ini tidak punya apa-apa. Karenanya ketika kita mengucapkan kalimat hamdalah, mestinya disertai dengan satu kesadaran. Al-insafu min nafsi. Sadar pada diri kita. Bahwa kita ini makhluk. Berarti makhluk itu zat yang diciptakan. Kalau ada makhluk yang diciptakan, berarti ada khalik yang menciptakan. Kita harus tahu diri, tahu posisi sebagai makhluk di hadapan Sang Khalik, pencipta alam semesta. Makanya kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Tuhan semesta, pencipta alam, yang memelihara kita, yang mendidik kita, yang memberikan segalanya kepada kita sehingga kita eksis dalam hidup ini, sesuai dengan anugerah Allah masing-masing. Itu adalah Allah, Tuhan pencipta alam semesta, termasuk kita. Maka sudah seharusnya kalau kita merasa sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah, di hadapan Allah adalah selalu sami'na wa ata'na. Jadi kalau ada manusia kok tidak merasa diciptakan, lah rumangsane meletek saka ngendi? Ini Jawa apa Sunda nih? Campur, Jawa bisa. Nah, jadi rumangsane meletek dari mana? Kalau hari ini hebat manusia, ingat ketika kita lahir atau sebelumnya dari barang hina kita diciptakan. Betul? Menjadi manusia yang sempurna. Kira-kira kalau dijual bahan baku manusia dengan bahan baku entok atau bebek, mana yang laku? Hah? Bebek apa bahan baku orang? Dari bebek aja sudah kualitas kita eleh, ya, kalah kita. Tapi kemudian Allah dengan kasih sayangnya,
Kita diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang sempurna. Dari kejadiannya, fisik anatominya, berjalan dengan gagah melenggang, di atas dua kaki, tidak merangkang. Coba kalau jalannya merangkang kayak biawak gitu, kayak kadal. Ayu-ayu kok melakukan berangkang. Dari fisik anatominya saja sudah luar biasa. Belum lagi dunia mikronya, jantungnya, paru-parunya, otaknya, sarafnya, ginjalnya, Masya Allah, itu kalau kerjanya kayak apa itu? Kalau itu divisualisasikan kayak apa itu gambar bekerjanya tubuh ini yang otomatis, gratis lagi, nggak pakai batu baterai, nggak usah dicas lagi, ngetnya sama getuk saya udah cukup, bisa kerja seharian, betul? Ibu-ibu nyusui anaknya nggak usah muluk-muluk, pakai daun singkong aja sudah berubah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang kok nggak syukur itu namanya kebangetan, tenteingan, bedegul cek Sundama, kelewatan. Jadi kalau orang Jawa bilang sing bisa rumangsa, ngrumangsani dadi kawulane Gusti Allah. Ini satu. Kemudian kelebihan yang Allah berikan lagi pada kita, diberikan kecerdasan. Cerdas luar biasa. Dunia dari zaman primitif sampai sekarang era komunikasi modern luar biasa. Zaman komunikasi, zaman sosmed, dunia seolah-olah terbuka semua. Tidak ada yang rahasia. Kalau dulu tahun 70, apalagi tahun sebelumnya, ada orang ngomong sendiri, eta namina non, jelma no, gelo, seserian sorangan, ngomong sorangan, marah-marah sorangan, jelma gelo cina, sambil lempang tianya. Tapi ayeuna mah gelo kabeh. Ngomong sendiri, tertawa sendiri. Ternyata yang diajak tertawa, yang diajak ngobrol, tah di mana? Nah itu adalah anugerah dari Allah. Manusia diciptakan kakinya tidak sekuat kaki kuda, tapi dengan otaknya mampu menciptakan alat transportasi melebihi kecepatan kuda. Ini kereta cepat Bandung-Jakarta cuma 20 menit. Mau nyoba? Boleh nyoba. Asal bayar aja. Berapa bayarnya? 400.000. Aduh, etama bisa untuk makan 3 hari apa 4 hari? Seminggu. Meser beras seberaha. Beli tempe, beli asin, terasi, Masya Allah. Bisa seminggu ya. Itu mah kendaraan orang-orang kaya saja, bangsa cukong-cukong ya. Kalau ustadz nggak kebagian itu mah. Benar tidak diberikan sayap seperti burung, tapi mampu menciptakan alat yang mampu terbang, melanglang buana, mengelilingi dunia. Betul? Alhamdulillah. Lautan bisa diseberangi, nggak basah lagi kakinya. Jadi ada orang datang ke sini, ke pesantren. Dulu kepengen ketemu sama Ustadz Saifuddin almarhum, mudah-mudahan Allah merahmati. Pak, saya jauh dari Cirebon. Mau ketemu siapa? Mau ketemu Pak Kiai Ustadz Saifuddin. Emang ada keperluan apa? Saya dengar beliau bisa jalan di atas air. Saya bilang benar. Beliau itu biasa jalan di laut itu. Malah nggak pernah basah kakinya. Karena apa? Naik kapal. Masya Allah. Jadi inilah maka ngaji seperti ini dalam rangka menghayati
mengerti makna daripada hidup. Jadi ngaji seperti ini dalam rangka kita mentafakuri makna hidup ini apa. Diberikan mengingat-ingat siapa yang menciptakan kita dan harus bagaimana kita. Ternyata sebuah hadis Rasulullah mengatakan, inna dunya khulwatun wa khadiratun fa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Dunia ini mengasihkan. Senang nggak tinggal di dunia? Senang. Walaupun nggak punya rumah ya senang, ngontrak ya. Ngontrak nggak bisa ya numpang, numpang juga nggak bisa. Itu orang di Jakarta banyak itu di bawah jembatan malah permanen rumahnya ya. Kalau ditanya Mas sampean udah daripada nggak punya rumah di bawah jembatan begini, meninggal saja, meninggalkan dunia. Marah, enak aja. Dunia itu enak, mengasihkan, apalagi yang banyak duitnya, yang punya pangkat, yang punya jabatan, Masya Allah. Barang yang menjadi rebutan ini dunia ini, itu diserahkan pada manusia. Coba apa yang tidak untuk manusia? Sok, ayeuna naon yang tidak diberikan pada manusia. Bumi digelar supaya manusia bisa berkiprah, bisa berusaha, bisa menanam, bisa tempat hidup dan seterusnya. Untuk manusia. Makanan dari segi sayur-sayuran yang merambat sampai yang pucuk kelapa, awi, dilebok kumanehna. Coba kangkung, bayam, daun singkong, apalagi pucuk kelapa. Doyan nggak pucuk kelapa? Yang muda, yang dalamnya itu apa namanya? Pondo. Nah itu kelapa. Bambu coba dimakan. Emang gajah makan bambu, tapi nongora. Nah, Insya Allah. Dari jenis daging binatang, coba lihat. Dari yang nggak punya kaki, belut, lele, ikan mujair, ikan mas semua, sampai yang punya kaki 2, kaki 4, dimakan oleh manusia untuk manusia. Kalau dijejer yang makan sama yang dimakan ganteng mana? Kebo sama yang makan. Mestinya pantasnya kebo makan orang, tapi orang makan kebo. Itu yang cantik-cantik itu ibu-ibu, Masya Allah, bibir kadang dimerah-merahin, gigi disikat, mulutnya kecil, tapi makannya sapi, kebo. Ayam dimakan, kambing apalagi, kebo dimakan, sapi dimakan, Masya Allah. Kebo dimakan. Kalau kebo dimakan singa ya pantas lah masih. Walaupun lebih besar dari yang dimakan. Itu karena memang Allah menyediakan bumi ini diserahkan pada manusia. Silakan, bahkan dengan sains teknologinya, manusia menguasai dunia, seolah-olah dunia itu digenggam dalam genggaman tangan manusia. Tapi satu hal yang dilupakan banyak orang, bagaimana kamu berbuat. Allah ingin melihat bagaimana kamu berbuat. Jadi kita ini sebenarnya sudah mengukir prestasi. Semenjak kita balik, mukallaf, punya beban tanggung jawab, sudah berakal, itu sepanjang hidup kita itu sebenarnya isinya ujian. Siapa yang punya kualitas? Karenanya kita yang masih hidup ini, kesempatan kita berkiprah, mengukir prestasi, bukan di depan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo sekarang hitung-hitung diri. Ngaji itu apa namanya? Mengkaji diri. Jadi kalau ngaji seperti ini, yang kita kaji diri kita sendiri, kita lihat, kita tengok, mawas diri, kita coba masuk ke relung jiwa kita coba lihat siapa sebenarnya saya. Apakah kita ini manusia yang berguna? Bagaimana hubungan dia kepada Allah?
syukurnya di mana, sabarnya di mana, terima kasihnya di mana, ibadahnya di mana. Coba kita raba diri kita. Itu namanya ngaji. Kemudian terhadap sesama, apakah kita ini menjadi manusia yang bermanfaat, menjadi manusia yang berguna, menjadi manusia yang memberikan kontribusi positif dalam kehidupan, di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Coba, apa andil kita, apa kontribusi kita? Itu harus kita hitung. Jangan-jangan kita ini menjadi manusia yang hanya menjadi beban orang lain. Oh, ada tetangga saya itu, orangnya senangannya ngutang, susah bayar, pelitnya naudzubillah, doyan ngerokok tapi modalnya korek kemana-mana. Ketemu orang itu taunya cuma mencela saja. Wih, monyet, kemana nyet? Masya Allah. Ini manusia model apa? Baru ketemu dia sudah jadi monyet kita. Marah, mudah tersinggung. Tapi kalau apa namanya dia dia yang salah, minta maaf sih benar, nggak merasa salah. Emosian, tapi senangannya nyinggung orang, membuat susah orang. Nah, ini manusia berarti tidak berkualitas. Kalau digambarkan kita ini seperti petani, itu waktu panen, apa namanya, panen padi apa namanya? Gabah ya? Gabah. Ngerti gak sih gabah? Ibu-ibu ngertinya nasi di piring doang kok sekarang mah. Nggak pernah nutu, nggak pernah nginteri, nggak pernah napi. Betul ya? Taunya di piring aja, apalagi anak-anak muda sekarang, Masya Allah. Nggak pernah mikir kayak apa dulu petani nanam. Itu kalau panen padi, setelah dipisahkan dengan gagangnya, menjadi gabah. Gabah, bahasa Indonesia gabah itu apa? Padi. Kalau padi itu sama tangkai-tangkainya, sama pohonnya, sama pohon padi. Gabah. Ya gabah lah. Udah numpangan orang Jawa gabah. Pare. Pare mah di sayur tuh pare. Varia, itu mah bencong, varia. Coba saya tanya. Apakah semua yang namanya gabah itu dimasukkan dalam karung, kemudian disimpan dan dijual? Tidak, dipisahkan dulu. Ditapi, diangin-angin, sekarang pakai kipas angin. Kalau yang hampa, akan dibuang, dipisah jauh-jauh. Berarti tidak ada arti, tidak ada gunanya. Maka dibakar. Berarti tidak kualitas, tidak ada isinya. Jadi manusia ini sebenarnya Allah ingin melihat supaya kita ini berbobot dan berkualitas. Sepanjang waktu yang disediakan oleh Allah, lahir kemudian sampai mati, itulah kesempatan kita mengukir prestasi. Maka yang dilihat oleh Allah SWT manusia itu bukan pakaiannya, bukan rumahnya, bukan pangkatnya, bukan jabatannya, bukan gantengnya, bukan gelisna, tapi yang dilihat iman dan amal soleh. Itu yang berkualitas. Banyak beri manfaat, banyak orang. Kalau bisa nggak punya dosa, kalau bisa. Ini pada punya dosa nggak nih? Banyak apa sedikit? Banyak. Itu yang aku sedikit malah banyak itu dosanya. Nah, inilah sebenarnya makna daripada kehidupan kita. Jadi kita perlu menjadi orang yang berkualitas. Allah beri, Allah uji.
dengan berbagai macam anugerah Allah. Ada yang diberi kekayaan, menjadi orang kaya. Kalau memang bakatnya, takdirnya orang kaya itu cuma cangcung, nunjuk-nunjuk aja jadi uang. Mesem aja jadi uang. Ada nggak yang mesem jadi uang? Ada, para artis yang cantik-cantik itu. Sekali mesem aja 5 miliar. Mudah usaha, berhasil, sukses, duitnya banyak. Ini ujian. Yang dilihat oleh Allah apa? Syukurnya sampai di mana? Apakah dia menjadi orang yang bersyukur? Apakah dengan kekayaan dia menjadi orang yang banyak beri manfaat terhadap orang-orang miskin, banyak orang? Atau sebaliknya, makin kaya makin rakus, makin kaya makin sombong, makin kaya makin kementus, petita-petiti, gembelang-gembeleng, suruh zakat marah, ngaji nggak pernah, masjid apalagi. Kalau ngomong gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi, tapi masjid aku lewati. Berarti dia bukan manusia yang berkualitas. Kalau dia manusia yang berkualitas, begitu dia menjadi oleh orang kaya, Allah takdirkan jadi orang kaya, dengan hartanya dia jadikan jembatan sarana mengangkat derajatnya menjadi manusia yang takwa. Ya soleh, ya keluarkan zakat, ibadah makin tekun, makin kaya makin tekun, makin dekat sama Allah, makin dekat dengan orang-orang susah. Nah, ini orang kaya seperti ini yang kepingin kita ini. Kepingin apa enggak? Pengen. Jadi dua hal yang iri, boleh kita iri, hanya pada dua hal saja. Satu, iri pada orang kaya. Kalau gitu cocok, itu saya juga begitu sebel kalau lihat orang kaya. Tetangganya beli mobil, dia meriang. Bukan itu maksudnya. Tapi iri karena apa? Karena orang kaya itu dengan kekayaannya dia berderma, dia bersedekah, ngasih makan orang fakir miskin dan sebagainya, jariah, dia tidak sombong, dia baik di tengah masyarakat. Nah itu kita boleh iri, ya Allah, pengen saya seperti jadi orang kaya seperti itu. Kepengen nggak? Amin, mudah-mudahan jadi orang kaya. Yang kedua, boleh iri pada orang yang punya ilmu Al-Quran, ilmu agama, kemudian apa nih? Kemudian ilmu agamanya diajarkan kepada banyak orang. Jadi kekayaan itu sebenarnya ujian. Kalau miskin Pak, gimana? Miskin udah karuan, itu sudah jelas ujian itu. Emang enak jadi orang miskin? Enak nggak Pak? Berarti nggak pernah miskin, ini kaya semua ini. Nggak enak jadi orang miskin, serba kekurangan, isinya susah, payah. Tapi itu bukan kehinaan, sebenarnya ujian sejauh di mana sabar dan tawakalnya kepada Allah. Itu intinya di situ. Kalau nggak ngerti agama, kita ngawur hidup ini. Paling gelap mata, poek panon, main sikat saja, main embat saja punya orang peduli amat. Yang penting saya kenyang perutnya. Kita mah mbek etanuk itu mah. Tapi kalau dia ngerti agama, oh saya sedang diuji, berarti saya harus sabar, saya harus terima, tetap saya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau tahu pahalanya orang yang miskin, yang takwa, yang sabar, yang ikhlas, itu jauh lebih banyak pahalanya daripada orang kaya yang banyak berderma. Makanya di surga itu kaplingnya lebih banyak orang susah, orang miskin. Orang kaya kaplingnya sedikit. Karena biasanya jadi orang kaya itu makin kaya makin sombong. Ya, betul nggak sih? Betul nggak? Tadinya mah biasa waktu sama-sama miskin itu bersama, ngerokok berdua, terkesan barengan, coba. Ngopi bareng, ngobrol biasa. Begitu kaya, Masya Allah. Jawab salam aja nggak bisa.
jalannya dongak ke atas gitu, sama tetangganya nggak kenal, rumahnya dikunci berlapis-lapis, ada satpam, ada security, ada CCTV, ditambah lagi herder lagi di situ. Masya Allah, nggak kenal orang diseleksi siapa ini. Walaupun mamangnya dari kampung datang situ, tolak. Nauzubillah. Dalik. Ini tentu orang kaya yang nggak benar, tapi orang kaya yang baik. Makanya kapling di surga itu sedikit. Saya tanya bapak-bapak, milih orang kaya apa miskin? Kaya, dermawan. Jawab, ini suruh milih itu kesempatan. Pilih kaya apa milih miskin? Orang kaya itu kaplingnya di surga sedikit. Orang miskin banyak kaplingnya di surga. Milih kaya, milih miskin. Nekat bener ini. Jawab yang benar adalah kaya ahli. Bisa jadi orang kaya ahli surga? Belum. Begitu jadi orang kaya gebeleng. Kalau ingin jadi orang kaya ahli surga, rumahnya terbuka untuk orang yang nembung utang. Ayo, bisa nggak? Insya Allah. Nih, orang belum kaya, belum punya duit. Gitu. Kalau punya duit malah lain. Orang lewat dicurigai. Aduh, apalagi pegang-pegang pagernya. Siapa itu? Nauzubillah. Tidak ada orang kelaparan menderita di tetangganya. Anak-anak yatim, anak-anak yang nggak sekolah, tidak ada yang terlantar. Jadi kita lihat orang nggak sekolah nih, nak kamu nggak sekolah, nggak punya uang pak, bapak saya nggak bisa nyekolahkan, sini kamu sekolah ya, biar bapak jadi orang tua asuh. Itu orang ayah di surga. Ini masjid kurang apa nih? Kurang karpet. Udah biarin karpet, bapak yang beli. Berapa perlu semuanya? Masya Allah. Bisa jadi orang kaya seperti itu? Insya Allah. Ya baru berdoa saja ya. Awas nanti kalau jadi orang kaya lupa, gecek aja oleh malaikat. Nah oleh karenanya kita diperintah beragama. Karena hari ini kenyataan dalam kehidupan terbukti bahwa orang yang tidak beragama tidak akan bisa mengalahkan hawa nafsu. Dan kalau manusia mengikuti hawa nafsu, rusak semuanya. Karena manusia kalau sudah nggak punya mengikuti nafsu, bisa lebih buas daripada binatang buas. Itu kerbau yang mulutnya besar, mulutnya lebar, perutnya besar, makan dari pagi sampai sore. Kalau sudah sore pulang dia ke kandangnya. Gak ada kerbau matok padang rumput, lapangan, sawah itu. Ya gaduh aing ya cenawa sahan ka dia seruduk. Gak ada. Mangga wae cenah sahan bade mau makan silahkan. Kalaupun datang bareng-bareng kita makan, tobat tuh. Kebo aja punya jiwa sosial seperti itu. Singa, si Raja Rimba, binatang yang paling buas, tapi kebuasan binatang buas dibatasi oleh kemampuan perut menampung mangsa. Kalau udah kenyang, singa itu lekar aja. Kerek manehna, sepepoe, seharian dia tidur. Itu singa. Jadi kalau ada perlombaan siapa yang berani mendekati singa, itu cari singa yang kenyang, jangan singa lapar. Insya Allah ngahuleng wae paling dilirik singa. Tapi orang coba fisiknya luar biasa, cantik luar biasa, bibirnya, mulutnya kecil, bibirnya tipis, dikasih lipstick menjadi merah menyala, asal jangan kehujanan aja. Kalau kehujanan driver gini kayak orang makan ayam mentah.
Perutnya ramping, Masya Allah, indah kalau berjalan melenggang. Tapi kalau yang di dada yang bersemayam itu nafsu, Masya Allah. Orang Jawa bilang wal-wal kedual bal. Kodok kadal, wungkal, bantal, aspal, diuntal. Dilebok kumanehna. Rakus orang itu. Coba lihat orang-orang itu pada berantem tuh, urusannya apa? Urusan harta. Beliau yang selalu pakai dasi ya. Gajinya sudah tinggi, kekayaan di mana-mana, rumah masih juga korupsi. Padahal makannya sedikit, orang kaya itu makan sedikit loh. Karena waktu makan mikir duit, mikir sana, mikir jadi yang dimakan sedikit. Padahal di meja itu Masya Allah penuh. Yang senang atau pembantunya. Nah, jadi terbukti bahwa kecerdasan semata-mata itu tidak bisa mengalahkan, menundukkan hawa nafsu. Buktinya yang korupsi orang pintar apa orang bodoh? Mana yang lebih berbahaya, maling goblok sama maling pintar? Maling pintar. Jadi maling kok ayam yang di maling goblok, bener tuh maling. Malam-malam keluyuran nyari sasaran, hujan-hujan, nyamuk, bawa apa biasanya maling itu malam? Karung. Nah, ini yang pengalaman nih. Bawa karung, ngarungnya apa? Bawa linggis, bawa apa supaya tuh buka jendela, buka pintu. Bawa karung. Itu maling gandul, maling. Itu termasuk maling kategori maling goblok. Paling besar maling motor, ketahuan digebukin orang. Ya, coba kalau orang pintar jadi maling. Dia pakai dasi, pakai jas. Orang anak buahnya datang dia hormat, Masya Allah, dikawal rumahnya. Sekali maling itu miliaran. Nggak usah keluyuran, malam-malam ngintip-ngintip rumah kosong. Cukup di kantor utak-utik ngobrol sama orang lain, tahu-tahu 50 miliar. 1 miliar itu berapa sih uang 1 miliar? 1.000 juta, bayangin. Pernah lihat uang 1 juta? Sudah kalau 1 juta. 1 miliar. Miskin. Tiap hari kerja neangan naon, terus kumpul-kumpul. 1.000 juta, bayangin. Ini 50 miliar. Ngitung dari habis maghrib sampai subuh belum selesai itu. Masya Allah. Apalagi yang triliunan. Siapa yang maling seperti itu? Orang pintar atau orang bodoh? Orang pintar. Jadi kecerdasan intelektual itu justru membahayakan kalau tidak disertai dengan akidah dan agama. Dan ini sekaligus membuktikan bahwa manusia dengan agama tidak bisa dipisahkan. Maka orang barat yang hidupnya sudah jenuh dengan materi, sehingga mereka tidak mendapatkan kedamaian di hati, ketentraman, makin banyak harta kok makin dahaga. Dahaga jiwanya tidak terobati. Kadang-kadang dia kepingin tenang, tidurnya gimana, dia pergi ke pohon, tidur di pohon, kepingin jadi monyet. Pergi ke pantai, pengen jadi ikan lumba-lumba. Sewa itu pulau telanjang, di situ wedus-wedusan, kambing-kambingan, laki-laki perempuan campur di situ, apalagi terang bulan, nggak pakai listrik, yang di tepi-tepi pantai. Itu di Pulau Lombok itu ada namanya Pulau Terawangan, Pulau Air, Pulau apalagi namanya. Itu tempat begituan, orang-orang dari mana-mana datang. Syaratnya yaitu wedus-wedusan. Laki-laki, perempuan, nauzubillah min dzalik. Karena padahal rumahnya itu rumahnya megah. Semuanya sudah terpenuhi, mau makan apa aja ada, keliling dunia sudah. Tapi dahaga jiwanya tidak ada. Tidak terobati. Mau tidurnya nggak bisa. Mau sampai aja kalau punya uang sedikit aja malam-malam nggak bisa tidur.
Ini uang ini untuk beli apa ya? Beli mobil, mobilnya merek apa lagi? Jadi kalau mobil terus gimana? Orang belum punya garasi. Ah kalau gitu beli tanah dulu yang agak luas, nanti bangun rumah. Itu belum punya aja menghayalnya kayak begitu. Apalagi udah punya. Nggak bisa tidur. Kecuali nanti dimakan pil tidur, lama-lama kebal makan pil koplo, pil anjing, baru bisa tidur. Atau minum minuman keras. Itu menunjukkan dahaga jiwanya tidak terobati. Maka para ahli-ahli pendidikan mengatakan bahwa manusia akan bisa menjadi manusia dewasa yang berhasil pendidikannya kalau mendapatkan 3 kecerdasan. Kecerdasan intelektual, kepintaran biasa, intellectual quotient. Yang kedua, kecerdasan emosional, mampu mengendalikan diri, pengendalian diri yang matang. Yang ketiga, kecerdasan spiritual. Ini hanya ada pada agama. Maka agama itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari masa nabi dahulu sampai Nabi Muhammad itu sama. 2 prinsipnya. Diinformasikan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Esa. Tidak karuhun, tidak kemudian danyang wetan, danyang kidul, nyai loro menggo, itu tidak ada. Itu Gusti Allah, pencipta alam semesta. Yang esa, tidak 2, tidak 3. Yang berikan rezeki, yang mengatur, melapangkan, menyempitkan, yang menyembuhkan dari sakit, yang menghidupkan dan mematikan itu Allah, bukan yang lain. Selain Allah makhluk. Itu ajaran para nabi. Yang kedua adalah perintah fa'budun, maka sembahlah aku, kata Allah. Jadi hidup ini sebenarnya kita harus menjadi hamba mangawula Gusti ta'abud ilallah mukhlisina lahuddin. Ayat yang populer, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Ini agama. Nah, maka saya menulis dalam sebuah buku yang kemudian menjadi materi di STAI, yaitu tentang makna dinul Islam. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa kita adalah makna agama Islam. Terdiri dari 2 kata, ad-din dan al-Islam. Din itu artinya agama. Makanya ini sering dipakai nama. Din, Komarudin. Artinya apa? Bulannya agama. Jangan dibalik, bukan agama bulan. Samsuddin. Mataharinya agama. Najmuddin, bintangnya agama. Pokoknya udin gitulah, udin sedunia. Apa sih makna daripada agama ad-din itu? Ada 4. Ini dicatat nih, diingat nih. Nanti kalau ada pengajian lagi saya uji nanti. Yang jawabnya benar nanti dapat hadiah. Hadiahnya motor Beat. Ngambil sendiri di showroom, bayar sendiri. Malah disuruh kok, suruh ngambil. Ad-din bimakna 1 al-mulku. Ingat-ingat tuh. Ad-din bimakna al-mulku, artinya kekuasaan. Maksudnya apa? Ad-din agama itu bermakna kekuasaan. Yang dimaksud bukan kekuasaan politik, diturunkan agama untuk menguasai manusia. Ini nggak ada contohnya. Nggak ada nabi yang diutus untuk menguasai manusia. Tapi yang dimaksud menguasai hawa nafsunya sendiri. Itu diingat-ingat. Al-mulku artinya orang beragama adalah orang yang pandai mengendalikan hawa nafsunya sendiri.
Karena syarat orang beragama adalah la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tubi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga hawa nafsunya tunduk terhadap apa yang aku bawa, kata Nabi. Yang dibawa Nabi apa? Al-Qur'an. Nih kalau mau jadi orang beragama itu Quran, maka belajar Al-Quran itu wajib, baca Al-Quran, ngerti maknanya, maka nanya dekat sama ustadz, dengan para alim, dengaran pengajian, supaya kita ngerti isi Quran itu apa. Itu yang dibawa oleh Nabi. Jadi kita harus tunduk nafsu kita ini kepada Quran, itu baru orang beragama. Itu yang pertama. Yang kedua, ad-din bimakna al-khudu. Artinya tunduk. Tunduk kepada siapa? Tunduk kepada Allah. Dan aturan yang dibawa oleh Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Jadi tunduk pada aturan agama. Tunduk pada syariat. Yang diperintah dijalankan, yang dilarang tinggalkan. Itu orang beragama. Yang keberapa itu? Dua. Yang katilu, ad-din bimana al-jaza'u. Artinya pembalasan. Maksudnya kumaha eta? Ad-din bimana pembalasan. Artinya orang beragama itu adalah orang yang meyakini ada hari pembalasan. Dari mana ad-din bimana pembalasan? Diambil dari surat Fatihah yang kita baca sehari sekurang-kurangnya 17 kali. Maliki yaumiddin. Hari raja yang memiliki hari pembalasan. Jadi ad-din bimana al-jaza, bahwa orang beragama adalah orang yang meyakini adanya hari pembalasan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Percaya apa enggak? Maka pengaruhnya orang beragama itu tertanam pada jiwanya selalu ingin berbuat kebaikan. Itu ciri orang beragama yang benar. Hatinya selalu baik, niatnya selalu baik, pikirannya selalu baik, amalnya ingin baik, baik. Ingin nolong, walaupun kadang nggak punya duit. Duh, susah bener nih, kepengen bantu yatim piatu, anak fakir miskin, pengen jariah, nggak punya duit. Tapi keinginannya, bahkan keinginan orang beriman tuh jauh lebih baik daripada amalnya. Karena kadang-kadang amalnya terkendala oleh karena kemampuan. Tapi orang beriman selalu ingin berbuat kebaikan. Karena dia tahu kalau dia berbuat baik pasti akan kembali pada dirinya sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya orang yang rajin infak, rajin sedekah, rajin zakat, rajin menolong, itu tidak akan miskin. Mesti oleh Allah dibalas di dunia, apalagi di akhirat nanti. Dan yang kedua pengaruhnya adalah karena dia tahu bahwa hidup ini ada konsekuensinya, ada pembalasannya, maka dia menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan dan keburukan. Karena pasti akan kembali pada dirinya. Oleh karenanya, setiap manusia melakukan satu kesalahan, pasti akibatnya akan menimpa dirinya. Sopo nandur, ngunduh. Sopo gawe, nganggo. Sopo nyile, balekake. Ada yang nggak ngerti? Tunjuk jari. Terang tuh? Saha nu nyieun, eta nu nganggo. Siapa menanam, dia yang panen. Kalau mau panen, apa? Nanam. Tapi ada orang yang panen tapi nggak mau nanam. Apa itu? Maling.
Pengen makan jauh tapi nggak nanam, ada jauh matang, sikat sama dia maling eta mah. Jadi kalau mau baik kita berbuat baik. Apa yang kita tanam itulah buahnya. Menanam pisang buahnya pisang, maka tidak mungkin buah cempedak yang. Jadi apa yang kita tanam, yang kita lakukan itu pasti akan kembali pada diri kita. Inilah bimbingan agama itu. Eta nomor ke seberapa eta? 3. Nu kaopat ad-din bi makna an-nizam atau asy-syariah. Agama itu adalah peraturan, undang-undang. Tapi lain undang-undang nu disieun di eta di Senayan lain. Kalau eta mah aya keperluan, aya ada maksudnya. Jadi undang-undang yang diturunkan dari Allah itu aturan, ada perintah, ada larangan. Itulah aturan hidup. Nah, orang beragama, orang yang hidupnya adalah diatur oleh aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi sebelum saya akhiri, saya tes dulu nih. Siapa yang kepengen dapat hadiah motor nih? Pasti naik pengen lah. Ad-din bimana 1. Al-mulku. Al-mulku. Artinya Kekuasaan. Kuasaan apa? Mengendalikan hawa nafsunya sendiri. Jadi manusia yang terkendali. Waktu jadi orang kaya gimana? Kalau jadi orang susah gimana? Waktu sukses gimana, waktu macam-macam itu terkendali selalu, matang dalam pengendalian. Yang kedua, al-khudu artinya tunduk. Ya, tunduk pada siapa? Pada Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ta'na. Yang ketiga, al-jaza'u artinya pembalasan. Maksudnya orang beragama, orang yang yakin ada hari pembalasan. Pengaruhnya orang ingin selalu berbuat baik dan tidak mau melakukan perbuatan buruk. Yang keempat, an-nizam atau as-syariah. Agama adalah peraturan. Karena masih dibantu saya, maka hadiahnya nggak jadi. Saya kira ini mungkin ada pertanyaan atau apa, silakan. Tapi inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.